Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'taqad Ahli Sunnati wal Jamaah, Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, atau Ijma' Salafil I'tiqad, Ijma' Salaf dalam masalah akidah, oleh Al-Imam Harb Al-Kirmani yang wafat tahun 280 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Taib, sekarang kita sampai pada poin ke-26. Sahih. Kata Al-Imam Harb Al-Kirmani rahimahullah, wala uhibbus salata khalfa ahlil bid'ah. Aku tidak suka salat di belakang ahlil bid'ah. Wala salata ala man mata minhum. Dan aku tidak suka mensalati jenazah dari ahlil bid'ah. Ini ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Poin ke-26 ini masih ada kaitan dengan pembahasan hajrul mubtadi', memboikot ahlil bid'ah, menjauh dari ahli al-bid'ah. Ya, kata para ulama, asal bermuamalah dengan ahlil bid'ah itu al-hajr, memboikot mereka, menjauh dari mereka, ya, kecuali kalau ada kemaslahatan. Ya, seperti mendakwahi mereka atau untuk kita bisa terjauhkan dari kejahatan mereka. Ya, intinya kata para ulama, la tujalisu ahlal bid'ah. Jangan duduk bermajlis dengan ahlu al bid'ah. Ya, Allah berfirman, wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum. Telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Quran, apabila ayat-ayat Allah diperolok, dikufuri, jangan duduk bersama mereka. Ini salah satu bentuk al-hajr. Di antaranya tidak salat di belakang mereka. Namun ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di sini ada at-tafsil, perincian kata para al-ulama. Yang pertama, kalau bid'ahnya itu tidak sampai mengeluarkannya dari al-Islam, ya, karena bid'ah ada dua, bid'ah mukafirah dan bid'ah ghair mukafirah. Bid'ah yang menjadikan pelakunya kafir
maka haram salat di belakang mereka. Seperti kata Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan, la ubali sallaitu khalfal yahudi awin nasrani am sallaitu khalfa al-jahmi awir rafidi. Aku tidak membedakan apakah aku salat di belakang orang Yahudi atau Nasrani. Sah tidak salat di belakang Nasrani Yahudi? Tidak sah. Kata beliau, sama saja salat di belakang pengikut kelompok Jahmiyah atau pengikut kelompok Syiah Rafidah. Karena menurut beliau, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Syiah Rafidah keluar dari al-Islam. Ini bid'ah yang mukafirah. Adapun bid'ah yang nggak sampai mukafirah, ya, seperti bid'ahnya kelompok al-Khawarij, al-khuruj alal hakimin muslim, memberontak terhadap pemimpin muslim. Iya, itu bid'ah, namun tidak sampai mengeluarkan dari apa? Al-Islam. Makanya Al-Khalifah Rashid Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ditanya oleh sebagian kaum muslimin, ketika beliau telah dikepung, tidak boleh keluar dari rumah beliau oleh para pengikut Khawarij Abdullah bin Sabah CS, maka ketika ditanya apakah boleh salat di belakang orang-orang yang memberontak kepada beliau, yang mengkudeta, mendemo beliau, yang disebut dengan Imamul Fitnah pada waktu itu, kata Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, as-salatu ahsanu ma ya'maluhu an-nas. Salat adalah sebaik-baik yang dilakukan oleh manusia. Fa'ida ahsanu fa'ahsin ma'ahum. Jika mereka baik salatnya, ikuti salat mereka. Wa in asa'u fastanib isa'atahum. Jika jelek, maka jauhi kejelekan mereka. Kata para ulama, ini adalah pendapat dari salah satu khulafa ar-rasyidin yang kita dikatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Maka sah salat di belakang alil bid'ah. Adapun ucapan Imam Harab Al-Kirmani ini dalam rangka untuk sekedar az-zajr, ya, untuk sekedar menjauh dari kebid'ahan mereka, bukan berarti hukumnya haram, tidak sah salat di belakang mereka. Selama bid'ahnya tidak sampai apa? Atau tidak sampai kita mengeluarkannya dari Islam. Selama kita masih belum bisa menghukumi orang itu keluar dari Islam, maka kebid'ahannya tidak menjadikan kita terhalangi dari salat di belakang mereka. Kenapa demikian? Karena fi'lus salaf. Karena apa? Salaf mencontohkan. Kita hanya ittiba as-salaf. Namanya saja as-salafiyun. Hanya mengikuti apa? As-salaf. Salaf membolehkan, kita bolehkan. Di antaranya tadi Utsman bin Affan. Demikian pula Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau pernah salat di belakang Khawarij. Sekali lagi, kata para ulama, salat di belakang alil bid'ah ada dua perincian tadi. Kalau bid'ahnya mengeluarkannya dari Islam, maka apa hukumnya? Haram, tidak sah salat di belakangnya. Adapun yang kedua, kalau bid'ahnya tidak sampai mengeluarkannya dari Islam, maka hukumnya sah, meskipun tetap yang afdol salat di belakang ahlu sunnah. Paham dong? Dites biar nggak ngantuk. Bolehkah salat di belakang ahlil bid'ah? Iya. Ada perincian. Yang pertama, kalau bid'ahnya mukafirah, maka tidak sah salat di belakang mereka. Kalau tidak mukafirah, tidak mengeluarkan dari Islam, hukumnya apa? Sah salat di belakang mereka. Bahkan ada statement dari sebagian para ulama, man taraka shalah khalfa mubtadi' fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang meninggalkan salat di belakang ahlil bid'ah dalam kurung dengan meyakini tidak sah salat di belakang mereka, dialah yang mubtadi'. Kenapa? Karena menyelisih salaf. Salaf sendiri apa? Salat di belakang mereka. Paham toh? Tentunya apa? Yang tidak kejar setoran. Paham? Salatnya apa? Kejar setoran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak sah salatnya. Dia salatnya saja nggak sah. Paham tuh? Apalagi jadi imam. Ini beda lagi pembahasannya. Selama salatnya itu sah dengan sendirinya,
ruku-rukunya dan seterusnya, maka salat di belakangnya apa? Sah-sah saja. Paham dong? Kita nggak membahas masalah ruku-ruku salatnya, kita membahas hukum secara umum salat di belakang ahlil bid'ah selama bid'ahnya tidak mengeluarkannya dari Islam sah. Salat di belakangnya boleh, meskipun tetap yang afdal salat di belakang ahli apa? Ahli sunnah. Paham dong? Adapun ucapan Imam Al-Kirmani, beliau mengatakan aku tidak suka salat di belakang ahli al-bid'ah. Ini untuk lizajar. Ada footnote nomor 1 itu. Qala qawamus sunnah Abul Qasim At-Taimi fil Hujjah. Berkata Imam At-Taimi dalam kitabnya Al-Hujjah, ini juga dialih ulama mazhab Syafi'i, wa ashabul hadis la yarawna salah khalfa alil bid'ah. Ashabul hadis berpendapat tidak salat di belakang alil bid'ah li alla yarahul ama fayasuduna bidzalik. Agar orang-orang awam tidak tertipu sehingga mereka rusak. Ya, ketika misalnya ada dai ahlu sunnah salat di belakang alil bid'ah, ada orang-orang awam yang kenal, oh ini dai yang luar biasa. Dia apa? Salat di belakang alil bid'ah, maka seolah-olah alil bid'ah itu di atas apa? Kebenaran. Khawatirnya ikut nantinya di majelisnya alil al-bid'ah. Ini salah satu tujuannya. Meskipun sekali lagi secara hukum asal sah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu dan juga sebagian para sahabat yang lainnya. Demikian pula wa salata ala man mata minhum, tidak mau mensalati ahlil bidah. Ini dalam rangka tadi az-zajr. Agar apa? Memberikan efek jera kepada ahlil bidah yang lainnya agar mereka segera bertobat kepada Allah. Apalagi misalnya tokoh agama yang di atas sunnah. Ketika dia jadi imam sholat jenazahnya tokoh alil bid'ah, ini bisa apa? Menipu banyak manusia. Meskipun intinya tetap kaum muslimin yang lain boleh mensolatinya. Fardu kifayah. Namun sebagai tokoh agama yang di atas sunnah tidak sepantahnya, tidak apa? Selayaknya. Tujuannya sama, memberikan efek jera kepada yang lain dan juga memberikan tahdzir. Dia nggak salat jenazah ahlil bid'ah tersebut agar orang-orang tahu ini ahlil bid'ah, ini layak dijauhi. Demikian pula yang masih hidup di antara mereka, meskipun tetap salat jenazahnya hukumnya fardu apa? Kifayah bagi kaum muslimin yang lain. Ini juga sama dengan pelaku dosa besar. Ketika mati, tokoh agama tidak sepantasnya mensolati jenazahnya agar memberikan efek jera kepada yang lain. Bahwasanya jenazah orang yang berlumuran dengan dosa tersebut itu tidak dihormati ketika apa? Meninggal. Meskipun sekali lagi jangan gagal paham. Bukan berarti tidak disolati sama sekali, tidak. Tetap disolati oleh orang-orang awam dari kaum muslimin. Paham dong? Baik. Ini poin ke-26. Poin ke-27, kata Imam Harab Al-Kirmani rahimahullah, wal a'war kharijun la syakka fi dzalik wala irtiyab. Al-a'war, orang yang cacat matanya alias ad-dajjal. Ad-dajjal al-a'war, yang cacat matanya itu akan keluar di akhir zaman. Tidak ada keraguan di dalamnya. Wajib membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam buahnya hadis-hadis yang as-sahih. Bahwasanya Dajjal akan keluar di akhir zaman. Meskipun ringkasnya kita wajib meyakini sekarang sudah ada. Seperti salah satu sahabat Rasul yang bernama Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu yang pernah berjumpa dengan Dajjal di sebuah pulau terpencil. Di mana wallahu a'lam, ini masalah gaib. Antum cari di GPS gak akan mungkin ketemu. Satelit secanggih-canggihnya gak mungkin bisa menemukan. Ini masalah gaib. Nanti pada akhir zaman akan Allah keluarkan dengan membawa berbagai macam bentuk fitnah. Makanya kita diajarkan doa Allahumma inni a'udzubika
min adabil qabr wa min adabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Berlindung kepada Allah dari fitnahnya al-masih ad-dajjal. Ya, kemudian juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maktubun baina ainaihi kafirun. Tertulis di antara kedua matanya kafirun, tulisan kafir. Yaqra'uhu kullu mu'min. Kata Rasul, setiap mukmin membacanya. Baik yang buta huruf maupun yang enggak buta huruf bisa membacanya dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan mengelilingi dunia dalam waktu yang singkat dan menyebarkan fitnah. Dia mengaku sebagai Rabbul Alamin. Kalau dia masuk ke suatu daerah, kalau penduduknya beriman kepadanya, meyakini dia Rabbul Alamin, akan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, istilahnya Dajjal itu sakti Mondragono. Ya, lebih daripada semua dukun yang ada. Namun dia apa? Apakah wali Allah? Ini kata para ulama menunjukkan tidaklah ya setiap kenyelenehan, hal-hal yang luar biasa menunjukkan dia sebagai apa? Wali Allah. Ini Dajjal luar biasa saktinya. Bisa menumbuhkan tumbuhan dengan seizin dari Allah tentunya. Tapi untuk menguji apakah orang-orang itu beriman kepada Dajjal ataukah masih beriman kepada Allah Subhanahu. Kalau mereka nggak mau beriman dengan Dajjal, ya kampung halamannya jadi kering kerontang. Dan dia bisa menghidupkan orang yang dia bunuh. Ini hadisnya semuanya sahih. Untuk sekali lagi menguji manusia siapa yang beriman kepada Allah dan siapa yang beriman kepada Ad-Dajjal. Ya, makanya sekali lagi, nggak semua yang menunjukkan hal-hal yang luar biasa dari orang ya yang dinamakan wali itu sebagai apa? Karamah. Bisa jadi itu adalah apa? Ya, jebakan ataupun talbis iblis. Oh, dia ini wali. Kenapa? Karena dia berani telanjang bulat di siang bolong. Gendeng. Ya, wali majdub kata mereka, naudzubillahi min dzalik. Ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah berfirman dalam surat Yunus 62-63, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak punya rasa takut, tidak pula bersedih hati. Jangan dipotong sampai di sini. Sebagian mereka memotong sampai di sini. Wali Allah nggak ada takut, itu tadi. Nggak takut telanjang bulat di siang bolong. Ini layak dimasukkan RSJ, bukan wali nih. Nah, Allah melanjutkan siapa walinya? Alladzina amanu, yang beriman, yang bertauhid, tidak berbuat syirik, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Gak mungkin orang yang gila bisa apa? Bertakwa. Takwa melaksanakan perintah Allah. Di antara perintah Allah salat. Bisa nggak orang gila salat? Naudzubillahi min dzalik, dikatakan wali Allah. Kita kalau dikasih gratisan aja nggak mau dikatakan wali kalau gila. Mau antum? Ya, gila dulu baru jadi wali. Nah, naudzubillahi min dzalik. Intinya, cukup orang itu beriman bertakwa, dia sebagai wali Allah. Ya, tidak harus punya apa? Istilah orang sekarang kesaktian atau karamah yang cukup beriman bertakwa. Bahkan kata sebagai ulama, al-istiqamah khairun minal karamah. Istiqamah di atas tauhid dan sunnah lebih baik daripada apa? Al-karamah. Para sahabat wali Allah, namun nggak semuanya punya apa? Hal-hal yang luar biasa tersebut. Kalau ada yang diberikan, itu sebagai kata para ulama, busyral ajil muslim. Kabar gembira yang dipercepat, pahala yang dipercepat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Intinya wajib mengimani, membenarkan ayat Dajjal akan keluar di akhir zaman. Dan diantaranya kata Rasul, la yazaluna yakhrujun hatta yakhruja akhiru mad-Dajjal. Di antara pengikut Dajjal kelompok Al-Khawarij. Kata Rasul, senantiasa kelompok Khawarij akan keluar sampai generasi terakhir mereka Khawarij keluar bersama Ad-Dajjal. Ya, dengan juga dibarengi oleh orang-orang Al-Yahud. Ketika Nabi Isa alaihissalam diturunkan oleh SWT di Manatul Baydha, Menara Putih di Damaskus, Suriah, kemudian beliau Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Ad-Dajjal di Babulud di Palestina. Itu akhir cerita dari Ad-Dajjal. Ini ringkasnya. Wa huwa akdzabul kadzibin, dan dia adalah manusia yang paling berdusta. Makanya Rasul SAW bersabda,
Man sami'a ahadukum bid-dajjal falyan'a anhu. Barang siapa di antara kalian mendengar tentang keluarnya Dajjal, menjauh darinya. Fa inna rajul yahsib anna mu'minun fayattabi'uhu lima yab'atsu minasyubuhat. Demi Allah, kata Rasul, ada seseorang yang yahsib anna mu'min, kuat imannya, dia mendatangi Dajjal. Kemudian ikut jadi pengikutnya Dajjal karena terkena syubhat ad-Dajjal. Kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, fitnahnya alil bid'ah lebih bahaya daripada fitnahnya ad-Dajjal. Di antaranya kalau Dajjal ada tandanya kafirun, sedangkan al-bid'ah tidak ada tandanya. Dajjal cuma keluar sekali seumur dunia ini. Al-bid'ah bergentayangan di mana-mana, apalagi di dunia maya sekarang. Kemudian juga kalau Dajjal nggak mungkin masuk kota Mekah, kota Madinah. Kata Rasul ada malaikat yang menghunuskan pedang. Sedangkan al-bid'ah bisa bertelur di sana. Paham dong? Dari Syiahnya, dari kelompok-kelompok sesat yang lain, dan seterusnya. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Dan harus kita imani betul-betul Dajjal itu ada wujudnya. Jangan seperti sebagian kelompok aklaniyin yang mengatakan bahwasanya Dajjal sekedar simbol tentang munculnya banyak kejahatan. Ini sekali lagi takwilun batilun. Ada, kalau bisa kita katakan, ada 3 kelompok dalam masalah Dajjal. Ada yang menafikan wujudnya Dajjal, entah secara total atau dengan takwil tadi, hanya simbol. Namun ada pula yang lebay, yang berlebihan, tentang Dajjal. Dajjal jelas-jelas nanti akan kita sampaikan al-a'war, punya 2 mata namun cacat. Sebagian orang mengatakan Dajjal punya 1 Maka dicari-cari, ada baju lambangnya 1 mata, ini pengikut Dajjal. Padahal dia yang Dajjal, pendusta. Paham? Sampai lambangnya yang di Arab Saudi, polisi dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Sopo yang ngajari seperti itu? Dajjal punya 2 mata. Namun cacat matanya. Kok kalau ada setiap masjid atau ada baju lambangnya 1 mata, ini pengikut Dajjal. Ini sekali lagi inti yang Dajjal. Nggak ada yang ngajarkan itu adalah lambangnya Dajjal. Demikian pula yang waktu pandemi kapan lalu itu kan, bahwasanya virus corona itu tentaranya Dajjal. Dari mana tahu? Ada jin yang ketika diruqyah mengatakan itu adalah jin kok dipercaya, na'udzubillahi min dzalik. Ini yang lebih menetapkan ayat Dajjal cuma ditambah-tambah cerita-cerita khurafat, tidak ada dalilnya. Ahlus sunnah pertengahan. Ini kelompok yang ketiga, yaitu mempercayai, membenarkan Dajjal sesuai dengan al-hadis, tidak ditambah-tambahi, tidak dikurang-kurang. Baik, kemudian di footnote nomor 2, al-a'war yakni ad-Dajjal. Yang dimaksud dengan al-awar adalah ad-Dajjal. Kata pentahqiq di sini. Fa fi sahihain, di dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu bersabda, innallaha laisa bi'awar, sesungguhnya Allah tidak cacat matanya. Ala innal masihad dajjal awarul ainil yumna. Ketahuilah sesungguhnya Al-Masih ad-Dajjal itu cacat mata kanannya. Ka'anna ainahu inabatun tafiyah. Seolah-olah matanya itu seperti buah anggur yang mencotot istilahnya itu. Nah, intinya cacat mata kanannya. Ada pun yang mengatakan salah satu cacat total, buta. Tidak bisa melihat sama sekali. Yang satu cacat namun masih bisa melihat. Sedangkan Allah laisa bi'awar. Ini yang akan kita pertegas sekarang, sekaligus membantah kemarin oknum akidah filsafat yang menuduh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Utsaimin atau Salafi Wahabi itu nggak punya salaf tentang penetapan sifat mata bagi Allah, sifat wajah bagi Allah, sifat tangan bagi Allah.
Ya, kita mau sambung lagi karena masih hangat istilahnya. Baik. Di sini pembahasannya karena pas dengan apa? Innallaha laisa bi'awar. Ahlus sunnah wal jamaah sejak zaman dahulu menetapkan sifat kedua mata bagi Allah dengan dasar hadis ini. Kita mau buktikan. Nah, yang pertama dari kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai yang bermadzhab Asy-Syafi'i yang wafat tahun 418 Hijriah. Ya, kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah Mujallad Ats-Tsani jilid yang kedua juz 3 sampai 4 Darut Thayyibah cetakannya. Beliau dalam kitab ini menyebutkan satu bab, ya, siyaku madalla min kitabillahi azza wa jalla wa sunnati Rasulullah SAW. Bab, ya, penyebutan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW ala anna min sifatillah azza wa jalla al-wajha wal ainaini wal yadain. Di antara sifat Allah adalah sifat wajah, sifat kedua mata, kedua tangan. Ya, sekali lagi ini ucapan bukan Ibnu Taimiyah di sini, bukan Syekh Utsaimin. Ya, Al-Imam Al-Lalikai. Ini salah satu salafnya Ibnu Taimiyah. Kalau dikatakan yang menetapkan sifat mata, sifat tangan itu bid'ahnya Ibnu Taimiyah, sekali lagi ini adalah apa? Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadzibah. Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekh Utsaimin dan yang mengikuti dakwah salafiyah hanya mengikuti ulama salaf dengan dalil-dalilnya ini. Kemudian Imam Lalikai membawakan dalil-dalil dari hadis Rasulullah SAW tentang tiga sifat tersebut. Sifat wajah, sifat kedua mata, sifat kedua tangan. Di antaranya hadis Ad-Dajjal tadi. Ya, sekali lagi yang mengambil kesimpulan dari hadis Dajjal tentang penetapan sifat kedua mata bagi Allah bukan Ibnu Taimiyah pertama kali, bukan Syekh Utsaimin pertama kali. Namun para ulama salaf di antaranya Imam Al-Lalikai dan juga nanti akan ada tambahannya lagi. Disebutkan di sini riwayat Sami'tu Anas yuhadits an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Syu'bah dari Qatadah, ini ringkasnya sanadnya dari Anas bin Malik, beliau menceritakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasul bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa andzara dajjal ummatahu." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali setiap nabi tersebut memperingatkan umatnya tentang ad-dajjal. Kemudian kata Rasul, "Ala innahul a'war al-kadzdzab." Ketahuilah bahwasanya dajjal al-a'war, punya dua mata namun cacat. Al-kadzdzab, sangat pendusta. Wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sedangkan Rabb kalian tidak a'war, tidak cacat kedua matanya. Maktubun baina ainaihi kafirun. Tertulis di antara kedua mata dajjal kafirun. Yaqra'uhu kullu mu'minin. Dibaca oleh setiap mukmin. Kata Imam Lalikai, akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, sekali lagi, yang menyatakan Allah punya kedua mata, dengan dasar hadis Dajjal ini, Imam Al-Lalikai di antaranya yang hidup di abad 5 Hijriah. Ini bukan juga yang pertama kali mengucapkan Imam Lalikai, bahkan sebelumnya Imam Ad-Darimi yang bernama lengkap Al-Imam Utsman bin Said Ad-Darimi dalam kitabnya yang sangat berharga Raddul Imam Ad-Darimi, Utsman bin Said ala Bishr al-Marisi al-Anid. Yang kapan lalu kita bawakan bukunya yang lain, Ar-Radd al-Jahmiyah, bantahan kepada kelompok Jahmiyah. Itu secara umum kelompok Jahmiyah dibantah. Kalau di sini tokohnya yang langsung dibantah, yaitu Bishr Marisi dan para pengikutnya. Imam Ad-Darimi wafatnya kurang lebih sama dengan Imam Harb al-Kirmani. Tahun berapa? 280 Hijriah. Abad ketiga, Imam Lalikai abad ke-5. Sekali lagi, beliau dalam kitabnya ini membantah sang oknum akidah filsafat tersebut. Dengan syubhat-syubhatnya ini banyak di sini bantahan-bantahannya.
Ya, sekali lagi kalau yang mau tahu bagaimana cara membantainya di sini dia antaranya kitab Raddud Darimi ala Bishr al-Marisi. Kita bawakan ya di sini yang cetakan Darul Kutub Ilmiah Beirut, Lebanon. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dalam halaman 48 Imam Ad-Darimi, sekali lagi yang hidup abad ketiga Hijriah, beliau berkata setelah membawakan hadis tentang Ad-Dajjal tadi, Rasulullah SAW dikatakan oleh Abdullah bin Umar juga riwayatnya, qala Abdullah bin Umar, qama Rasulullah SAW finnas fa asna 'ala Allah bima huwa ahluhu. Rasul pernah berkhutbah di hadapan manusia memuji Allah ya. Tsumma dzakara Dajjal. Kemudian Rasul menyebut tentang Ad-Dajjal. Ya, kemudian tsumma qala inni sa'aqul lakum qaulan lam yakulhu nabiyyun liqaumihi. Aku akan mengatakan kepada kalian suatu ucapan yang belum dikatakan oleh nabi sebelumku. Ta'lamunna annau a'war. Bahwasanya Dajjal itu a'war. Punya kedua mata, namun cacat matanya tersebut. Wa innallaha laisa bi'a'war. Namun Allah tidak a'war. Kemudian kata beliau, fa fi ta'wili qauli Rasulullah SAW. Innallaha laisa bi'a'war. Di dalam hadis Rasulullah SAW, Allah tidak a'war. Kata Imam Ad-Darimi, ini intinya. Bayanun annahu basirun dzu ainaini. Ya, khilafal a'war. Dalam hadis Dajjal ini kata Imam Ad-Darimi ada penjelasan bahwasanya Allah Maha melihat dan punya dua mata, dzu ainain. Ya, sekali lagi ini salafnya Ibnu Taimiyah. Ya, kalau sang oknum itu tidak tahu, ini kita beritahu. Namun kalau sudah tahu namun ngeyel, alaihi ma yastahiqu minallah. Khilafal awar, namanya dzu ainain, ini berlawanan dengan al-awar yang cacat kedua matanya tadi. Ya, sekali lagi yang menetapkan sifat kedua mata bagi Allah bukan Ibnu Taimiyah pertama kali, ulama salaf, dan sudah kita bawakan kitab-kitab ulama mulai hari Senin kemarin dari kitab apa yang masih ingat antum? Masih ingat enggak yang ikut kajian Senin kemarin? Kitab apa saja yang berkaitan dengan sifat kedua mata bagi Allah yang kita sampaikan? Apa marujiknya? Iya, tentunya kitab Tauhid oleh Imam Al-Khuzaimah. Yang wafat tahun 311 Hijriah. Kitab apa lagi? Kitab Aqidah Salaf Ashabil Hadis. Dan hari Rabu kemarin kita tambahkan juga akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Entah dalam kitab beliau Maqalatul Islamin, dalam kitab beliau Al-Ibana, dan seterusnya. Sekali lagi dusta kalau mengatakan Ibnu Taimiyah yang ngarang akidah ini. Sekali lagi kalau jahil ojo nemen-nemen. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Ad-Darimi juga menegaskan dalam ucapan beliau yang lain yang berkaitan dengan sifat mata juga, ini membantah salah satu tokoh kelompok Jahmiyah pengikut Bishr al-Marisi. Wa amma da'waka innahum yakuluna jariha murakkaba fahada kufrun la yakulu ahadun minal musallin. Adapun tuduhanmu, wahai pengikut kelompok Jahmiyah, bahwasanya ahlu sunnah mengatakan sifat-sifat Allah tadi, sifat mata, sifat tangan, itu adalah anggota badan, sebagaimana anggota badan manusia, maka itu kufur. Kalau ada yang mengatakan sifat-sifat Allah tadi itu sama dengan anggota tubuh manusia, itu kata beliau kufur, menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. La yakulu ahadun minal musallin. Namun enggak ada kaum muslimin yang mengatakan demikian. Ini hanya tuduhan dusta. Sekedar menetapkan Allah punya sifat tangan, sifat mata, bukan berarti menyerupakan dengan apa? Makhluk. Kemudian beliau mengatakan walakinna nusbitu lahu sam'a wal basar wal ain bila takyif. Kami ahlussunnah
hanya menetapkan Allah punya sifat pendengaran, punya sifat penglihatan, punya sifat mata, tanpa membagaimanakan. Membagaimanakan saja kita tidak membolehkan, apalagi sampai menyerupakan. Ini bantahan kepada sang oknum akidah filsafat tadi, dai filsafat atau akidah filsafat. Kama asbatau li nafsihi fima anzala min kitabih wa asbatahu lahu ar-rasul sallallahu. Kita menetapkan seperti yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal ladzi tukarriruhu maratan ba'da marra jariha udwun wa masbahu haswun wa khurafat. Adapun yang engkau terus ulang-ulang terus, ya. Kalau kita menetapkan Allah punya mata nanti sama dengan anggota tubuh manusia, jismun terus. Ini kata Imam Ad-Darimi, ini hanyalah haswun wa khurafat. Ini khurafatnya kalian saja. Omong kosongnya kalian, enggak ada. Ya, kita ketika menetapkan Allah punya sifat tangan, sifat mata, kita menyerupakannya dengan anggota tubuh apa? Ini halusinasinya kalian wahai pengikut kelompok Jahmiyah. Paham tuh ya? Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan, kalau kita mengatakan Allah punya tangan, punya wajah, berarti itu jismun. Sekali lagi ini syubhatnya apa? Ucapannya kelompok Jahmiyah sejak dahulu diulang-ulang terus sampai detik ini. Ya, persis sudah sama. Wa hadzal tukarriruhu maratan ba'da marra jariha udwun wa asbahu. Ya, jariha itu anggota tubuh. Ya, udwun juga sama. Dan yang semisal jismun. Ini haswun wa khurafat. Omong kosong kalian. Ini khurafat kalian. Halusinasinya kalian. Wa tasni'un. Ya, la yakul ahadun minal alamin. Ini sekedar menyudutkan orang-orang yang menetapkan sifat Allah. Tidak pernah ada yang mengatakan dari kaum muslimin Allah itu sama dengan apa? Jisim manusia. Waqad rawaina riwayat ya as-sama wal basar wal ain fi sudihal kitab, dan kami sudah menyebutkan riwayat-riwayat tentang hal ini. Kemudian kata beliau, fanaqulu kama qala, kami mengatakan sebagaimana kata Rasul, ya wa na'ni biha kama ana, kami meyakini memahami seperti yang dipahami oleh Rasul SAW. Wa takyif anna marfu, sedangkan membagaimanakan sifat-sifat Allah itu ya terangkat dari kami, kita tidak pernah menyerupakan atau membayang-bayangkannya. Kemudian kata beliau, wa dzikrul jawarihi wal a'dha'i takallufun minka wa tasni'. Sedangkan penyebutan ya anggota tubuh atau jawari atau kata sang dai akidah filsafat jismun, kalau kita menetapkan Allah punya sifat wajah, tangan, mata, itu berarti jismun, ya, seperti anggota tubuh manusia dan sebagainya, maka ini takallufun. Ini hanya sekedar mengada-ada saja. Ya, takallufun minka, karangan-karangan inti saja. Wa tashni. Jadi sekali lagi clear sudah. Yang suka menyebut-nyebut ya jismun jawarih kepada yang menetapkan sifat Allah, ini sekali lagi adalah apa? Syubhat Jahmiyah sejak dahulu kala, di antaranya pengikut Bishr al-Marisi yang telah dibantah sekali lagi oleh Imam Ad-Darimi yang beliau juga bermazhab Asy-Syafi'i dalam masalah fikihnya. Beliau tekankan lagi, ya sekali lagi pas sudah kalau buku ini ya diarahkan kepada sang oknum tersebut. Kata beliau lagi di halaman 159. Wa amma takriruka wa tahwiluka alaina bil a'dha wal jawari. Adapun pengulangan-pengulanganmu atau engkau menakut-nakuti kami dengan kata-kata al-a'dha, anggota tubuh, al-jawari. Kalau kita mengatakan Allah punya tangan, punya mata, kita ditakut-takuti dengan kata-kata, berarti itu jismun. Jismun itu sama dengan jisim manusia, ya. Sekali lagi, ya, kata beliau, fahada ma la yaqulu muslimun. Enggak ada orang muslim yang mengatakan demikian. Kalau menetapkan Allah punya tangan, punya wajah, punya mata, berarti menyerupakan dengan anggota tubuh manusia secara langsung atau tidak langsung, enggak ada itu. Ya, kata beliau, ghaira anna naqul kama qala Allah. Kita hanya mengatakan seperti yang dikatakan oleh Allah.
kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, annahu anabi al-wajh alladhi huwa al-wajh indal mu'minin. Bahwasanya yang Allah maksud adalah wajah yang telah diyakini oleh orang-orang yang beriman. Lal a'mal salihah, tidak bisa ditakwilkan dengan amal saleh, walal qiblah, wala ma hakaita minal khurafat, dan bukan juga yang engkau ceritakan dari khurafat-khurafat. Dan di sini kitab ini juga membahas sifat istiwa Allah di atas al-arsy. Namun sekali lagi ini sudah kita sampaikan. Setitik ini saja sudah kita ketahui tentang bagaimana penyimpangan oknum tersebut, bahwasanya yang dia bawa tidak lain tidak bukan kecuali akidahnya siapa? Al-Jahmiyah dari awal sampai al-akhir. Taib. Kemudian ada subhat juga, yaitu dia mengatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah atau Syekh Utsaimin itu yang ngarang-ngarang akidah Allah berbicara dengan huruf dan dengan apa? Suara. Ini subhat sejak lama dan ini sebetulnya sudah kita bantah, sudah kita sampaikan bantahan para ulama sejak dahulu. Cuma ini sekedar wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ada sebuah kitab yang sangat spesial dalam masalah penetapan sifat kalam bagi Allah, bahwasanya kalam Allah itu bisautin, kalam Allah dengan suara. Namun seperti yang sudah kita sampaikan dari awal, semua sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk, meskipun kata-katanya apa? Sama. Sebagaimana sang oknum pasti mempercayai Allah punya ilmu, punya pendengaran. Apakah pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk? Kalau konsekuensinya setiap sifat Allah sama dengan sifat makhluk, berarti apa? Orang itu juga musyabbihah dan seterusnya. Cuma sekali lagi maling teriak maling. Ada kitab yang berjudul Risalatus Sijzi ila ahli zabit, firrat alaman angkara harfa wa saut. Ini judulnya Risalah As-Sijzi. Imam As-Sijzi menulis kepada penduduk Zabit, firrat alaman angkaral harfa wa saut. Dalam membantah orang-orang yang mengingkari huruf dan suara dari kalamullah. Beliau hidup di abad 5 Hijriah atau tepatnya wafat tahun 444 Hijriah. Jauh sebelum Ibnu Taimiyah. Sekali lagi dusta kalau mengatakan ini hanya karangan Ibnu Taimiyah, bahwasanya Salafi Wahabi itu imamnya cuma Ibnu Taimiyah. Sekali lagi, kalau jahil jangan apa? Baik. Kita baca beberapa ungkapan beliau yang sangat indah sekali tentang masalah ini. Di awal muqaddimah, beliau sudah istilahnya ngegas, sudah membantah. Beliau mengatakan, halaman 80, "I'lamu arsyadana wa iyyakum annahu lam yakun khilafun bainal khalqi ala ikhtilafi nihalihim min awali zaman ilal waqti alladhi dhahara fihi Ibnu Kullab wal Qalansi wa Salihi wal Ash'ari wa akranuhum alladhina yatadhaharuna birat alal mu'tazilah." Kalau kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu ta'ala. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi ucapan Imam As-Sijzi yang wafat tahun 444 Hijriah atau abad ke-5 Hijriah dalam membantah orang-orang yang mengingkari kalamullah dengan suara. Kata beliau, "I'lamu arsyadana wa iyyakum." Ketahuilah semoga Allah memberikan kepada kita petunjuk, annahu lam yakun khilafun bainal khalqi ala ikhtilafi nihalihim min awali zamani ilal waqti alladhi dhahara fi Ibnu Kullab wal Qalansi wa Salihi wal Ash'ari wa akranuhum alladhina yatadhaharuna birat alal mu'tazilah wa hum ma'hum bal akhassu halan minhum fil batin fi annal kalam la yakunu illa harfan wa sautan dha ta'lifin wa tisaqin wa ikhtalafat bihi al-lughat. Kata beliau, tidak pernah ada perselisihan di antara manusia dengan berbagai macam ajaran mereka dari zaman pertama, zaman Nabi Adam sampai waktu lahirnya namanya Ibnu Kullab, tokohnya Al-Kullabiyah, wal Qalansi, was Salihi, wal Ash'ari dari Ahlul Kalam. Tentunya Imam Ash'ari
sudah bertobat dari akidah yang al-kullabiyah. Dan yang semisal dengan mereka, yang mereka berpura-pura membantah kelompok Mu'tazilah, padahal mereka mirip dengan Mu'tazilah, bahkan lebih jelek daripada Mu'tazilah dalam batinnya. Mereka mengingkari bahwasanya al-kalam itu dengan huruf dan dengan suara. Sejak dahulu tidak ada perselisihan bahwasanya namanya kalam, ucapan itu tentunya dengan huruf dan dengan suara. Orang itu dikatakan berbicara atau bisa bicara kalau itu walillahil matsalul a'la. Dan Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi dari itu. Dan sekali lagi, secara bahasa Arab namanya al-kalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa takliman, betul-betul bicara. Ini Allah turunkan dengan bahasa Arab dan semua orang Arab memahami namanya kalam bisautin. Sejak sekali lagi zaman dahulu sampai munculnya orang-orang ini nggak ada khilaf namanya kalam itu dengan suara. Baru ketika munculnya Ibnu Kullab dan yang semisalnya mengingkari kalamullah bukan dengan suara. Karena tadi halusinasinya. Kalau Allah punya sifat kalam dengan suara, nanti butuh pita suara, butuh lisan. Siapa yang ngajari? Siapa yang melazimkan seperti itu? Dibantah oleh para ulama, tidak ada kelaziman. Nanti akan ada ungkapan juga dari Imam As-Sijzi. Cuma tadi, mereka sebetulnya yang musyabbihah. Otak mereka sudah terpenuhi dengan virus tasbih. Setiap sifat-sifat Allah itu disebut, muncul dalam benak mereka. Wah, nanti sama dengan itu. Sudah ada virus tasbih. Gitu kok menuduh kita yang musyabbihah. Maka kata beliau, kata Imam As-Sijzi, fal ijma' munaqidun bainal uqala ala kaunil kalam harfan wa sauta. Ijma' antara orang-orang yang berakal itu mengatakan namanya kalam dengan huruf yang bisa ditulis dan dengan suara yang bisa didengar. Kemudian beliau mengatakan ini bantahan juga mirip dengan Imam Darimi kepada pengikut kelompok Jahmiyah. Syubhat mereka sama persis dari dulu sampai sekarang. Diulang-ulang terus kata-kata Jismun, jarihun, anggota tubuh. Kalau menetapkan Allah punya sifat wajah, nanti itu jismun. Jismun itu makhluk, dan seterusnya. Kalau Allah istiwa di atas aras, yang butuh tempat itu adalah jismun, dan jismun makhluk, dan seterusnya. Ahli ribet bin jelimet bin rawat. Itu akidah mereka. Tidak sami'na wa sadaqna. Kata Imam As-Sijzi, wa aslu talbisihim alal awam wa tamwihim alal mubtadiin huwa anal harfa wa saut la yajuzu an yujad illa an alatin wa khiraqin mislu syafatain wal hanki wa anna likulli harfin makhrajan ma'luman. Pokok atau sumber kesesatan mereka, talbis mereka, tipuan mereka kepada orang awam atau kepada para pemula dari penuntut ilmu, kata orang-orang tersebut, bahwasanya namanya huruf, namanya suara, itu harus ada alat suaranya, atau tadi pita suaranya. Harus ada syafatain. Dua bibir, kata mereka. Ini halusinasinya mereka. Kalau mau dibantah, kata para ulama, Allah mengatakan di hari kiamat, dan itu ayat sering mereka baca malam Jumat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidi. Kami kunci pada hari kiamat mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka berbicara. Apakah tangan punya bibir? Mana bibirnya? Punya pita suara? Gak ada kelaziman yang berbicara pasti punya membutuhkan harus alat-alat tersebut. Ini halusinasinya mereka. Kata mereka kalau Allah berbicara dengan suara berarti butuh alat-alat berbicara. Di antaranya bibir, wal hanki, atau mungkin kerongkongan. Maka kata beliau, wa anna Allah subhanahu laisa bidi adawatin bil ittifaq. Allah tidak memiliki alat-alat seperti itu. Faman asbatal harfa wasat fi kalamihi faqad jalau jisman. Barang siapa, kata orang-orang tersebut, menetapkan Allah punya sifat kalam dengan huruf dan dengan suara,
maka dia menjadikan Allah itu jisim. Ini subhatnya ahlul bid'ah sepanjang masa. Melazimkan yang tidak selalu apa? Lazim. Wa huwa kufrun, dan itu kufur kata mereka. Sedangkan Allah berfirman laisa kamitslihi syai'. Jadi intinya sama, subhatnya mereka dari dulu sama untuk menafikan sifat-sifat Allah seperti sifat tangan, sifat wajah dan sebagainya pakai istilah apa? Jisim. Ya, kalau ditetapkan sifat itu berarti Allah jisim. Jisim itu makhluk, berarti apa? Enggak benar, sifat seperti itu ditetapkan bagi Allah. Itu bukan dohirnya, harus ditakwil. Ya. Intinya ngeyel gitu aja. Nah, kemudian wa nufusu dawin naksi musri'atun ila qabuli hadat tamwi. Orang-orang yang jahil, yang bodoh, cepat tertipu dengan bujuk rayu orang-orang tersebut dengan kata-kata jisim-jisim tersebut. Nah, kemudian Imam As-Sijazi memperinci bantahan-bantahan bagi yang menolak sifat kalam dengan suara dalam beberapa bab. Kita mau baca beberapa ungkapan beliau dengan dalil-dalilnya tentang hal ini, tentang iqamatul burhan ala anna mukhalifun li muqtadal aqal bi aqwalin mutanaqidah mudhirun li khilafi ma ya'taqidunahu, tentang penegakan dalil bahwasanya mereka ini jelas-jelas bertentangan dengan tentunya akal dan an-naql. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam As-Sijazi pasal ke-6 ini. Baik. Kata beliau, wa qabla kulli syai' yang bagi an yu'lam i'timaduna fil mutaqad ajma' ala sama'. Ketahuilah bahwasanya pedoman kami Ahlussunnah dalam berkeyakinan adalah dalil as-sama', yaitu dalil an-naql, Al-Qur'an dan Sunnah. Fa idza warada sama' bi syai' qulna bihi. Kalau ada dalilnya kami katakan. Walam naltafit ila syubhatin yadda'iha mukhalif. Dan kami tidak mau menoleh kepada syubhat yang dikatakan oleh orang-orang yang menyimpang, yang menyelisihi. Contoh di sini. Kata beliau, waqad waradas sama' bi dzikri saut min qibalillahi ta'ala wa min qibali anbiya'ihi. Dan telah datang nas dari Al-Qur'an tentang penyebutan suara dari dalil Al-Quran, dari Allah, dan dari ucapan para nabi-nabinya alaihimussalam. Wa min qibalil a'immah wal ulama ba'dahum. Dan ini juga ucapan para imam-imam dan para ulama. Ini yang mengatakan Imam As-Sijazi jauh sebelum apa? Ibnu Taimiyah yang menetapkan as-saut bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya kata beliau diantaranya firman Allah surat Toha ayat 13. Fastami' lima yuha. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, dengarkan apa yang diwahyukan kepadamu. Kata Imam As-Sijazi, wa kana yukallimu min wara'il hijab. Allah berbicara dengan Nabi Musa dari belakang hijab. La turjuman bainahuma, tidak ada penerjemah di antara keduanya. Kemudian kata beliau, wa istima'ul bashar fil haqiqah la yaqa illa lisaut. Namanya manusia mendengar tidak lain kecuali apa yang didengar? Suara. Nah, sekali lagi ini kata Imam As-Sijazi dalil Allah berbicara itu bisaut, diantaranya berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini secara apa? Bahasa Arab dohirnya seperti itu sudah. Nah, wa man za'ama anna ghairas saut yajuz fil ma'qul an yusmi'ahu man kana ala hadil al-bunyati nahnu 'alaiha ihtaja ila dalil. Mohon perpanjangan waktu dikit ya. Mumpung masih bawa kitabnya ini. Kemudian beliau membawakan dalil dari hadis Rasul SAW. Ini ada dalam Sahih Bukhari dan juga ada dalam kitab As-Sunnah Imam Ibn Abi Asim. Sabda Rasul dari Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Yahsyurullahu an-nasa yaumal qiyamah uratan hufatan buhman." Fayunadihim bisautin yasma'human ba'uda kama yasma'human qaruba. Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan telanjang bulat, tidak beras kaki, tidak memiliki apa-apa, lalu Allah memanggil mereka bisautin. Kalau dalam kitab As-Sunnah Imam Ibn Abi Asim, kata Syekh Albani hadisnya derajatnya hasan, dan ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Kurang apa? Terang benerannya bisautin.
Kemudian panjang penjelasan beliau, namun ada ungkapan yang bisa lebih membantah tokoh ataupun dai akidah filsafat tersebut dari ucapan Imam Ahmad. Kalau mau tahu siapa salafnya Ibnu Taimiyah, ini Imam Ahmad rahimahullah. Dalam riwayat ini kita langsung rujuk kepada kitab aslinya, kitab As-Sunnah. Ini karya putranya Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ini ada 2 jilid. Ini jilid yang pertama, kitab As-Sunnah oleh putranya Imam Ahmad rahimahullah. Ada bab Su'ila amma jahadatul Jahmiyah ad-dullal. Imam Ahmad pernah ditanya tentang apa saja yang diingkari oleh kelompok Jahmiyah yang sesat. Min kalami rabbil alamin, tentang firman Allah azza wa jalla. Kata putra beliau, Abdullah bin Imam Ahmad, sa'altu abi rahimallah an qaumin yakulun. Aku pernah bertanya kepada ayahku tentang sekelompok orang yang berkata, lamma kallamallah azza wa jalla Musa lam yatakallam bisautin. Saya ulangi lagi, kata putranya Imam Ahmad, aku bertanya kepada ayahku tentang sekelompok orang yang mengatakan Allah berbicara dengan Nabi Musa namun tidak dengan suara. Faqala abi, maka ayahku, yaitu siapa? Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, bala inna rabbaka azza wa jalla takallama bisautin. Tidak, bahwasanya Rabbmu berbicara bisautin, dengan suara. Hadil ahadis narwiha kamajat. Kita meriwayatkan hadis-hadis ini sesuai dengan apa? Zahirnya kita pahami. Sekali lagi, ini bukan bid'ahnya Ibnu Taimiyah, namun sekali lagi ini sudah apa? Ijma' salaf. Maka sungguh dusta yang mengingkari akan hal tersebut. Kemudian kata Imam As-Sajazi, ini penutupnya, wa amma ghairu mimman nafal harfa wasat fa mubtadi'un. Kata Imam As-Sajazi, adapun yang menafikan huruf dan suara dari kalamullah fa mubtadi'un, maka dia alil bid'ah, dhahirul bid'ah, jelas kebid'ahannya. Au makrufun biha mahjurun, dia dihajar ala majara minhu, wallahu al-muwaffiq lis-shawab. Wallahu a'lam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.